Saudara-saudara, Shalom. Puji Tuhan, dengan waktu yang ada waktu ini, kita bersama untuk mendengarkan firman Tuhan. Semoga menjadi nasihat bagi kita. Mari berdoa. Tuhan yang penuh kasih, berkati kami agar kami dapat mengerti firman-Mu ini dengan begitu baik. Inilah doa kami serahkan hidup diri kami dalam nama Yesus. Amin. Judul firman Tuhan, perintah yang pelik, bahagian pertama. Matius 5 ayat 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga kepadanya pipi kirimu. Ada orang yang mengambil pernyataan ini dan menerapkan kepada pemerintahan atau kerajaan. Jadi, jangan melawan orang yang jahat. Berarti salah untuk adanya pasukan bersenjata seperti polis atau tentara. Apakah ayat itu ungkapkan ini berarti kita salah jika melawan orang-orang jahat atau penjenayah berbahaya? Sebagai contoh, jika kita atau ahli keluarga kita diperlakukan dengan kejam atau ganas oleh penjenayah, apakah kita hanya membiarkan orang-orang jahat melakukan kehendaknya? Ada yang percaya begitu, tetapi apakah itu yang diajarkan Alkitab? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus meneliti konteks Matius 5 ayat 39. Kepada siapa Yesus berbicara? Siapa yang Yesus perintahkan untuk tidak melawan orang yang berbuat jahat? Jawabannya ialah Yesus berbicara kepada individu-individu Kristen yang hidup mengamalkan Ka'bah di atas bukit, yaitu orang-orang yang rendah hati, pembawa damai, orang-orang yang bertobat dan yang tidak serupa dengan dunia. Yesus berbicara kepada individu-individu yang kesalehannya melebihi kesalehan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yesus tidak berbicara kepada pemerintah-pemerintah atau bangsa atau individu yang tidak bertobat dan tidak mengamalkan khotbah di atas bukit. Memberikan pipi yang lain melambangkan roh lemah lembut yang tidak suka membalas dan bersifat rendah hati yang menjadi ciri warga kerajaan itu. Pemerintah dalam peranannya sebagai polis dan badan pertahanan tetap tertakluk kepada aktanya. Hal itu jelas seperti dalam Roma 13, di mana dikatakan pemerintah menyandang pedang untuk menegakkan hukum. Pemerintah harus membalaskan murka Allah kepada mereka yang berbuat jahat. Ayat 4. Tentara, polis, dan mahkamah tetap diperlukan dalam dunia ini karena menurut Roma 13, Allah memakai pemerintah untuk mempertahankan keamanan melawan kejahatan. Tetapi peranan itu bukan milik pribadi Kristen, karena kita harus hidup dengan contoh khotbah di atas bukit, yaitu kita pembawa damai dan mengasihi musuh kita. Saudara, terkadang pelik perintah yang tertulis dalam Alkitab, tetapi kita harus memahami sepenuhnya konteks yang Tuhan Yesus ingin sampaikan. Jangan hanya sekedar mengutip dan memahami tanpa menyelidiki, karena itu akan mengakibatkan pemahaman yang salah. Semoga kita benar-benar mengerti apa perintah yang ada dalam firman Tuhan Alkitab dengan baik. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan,
firman-Mu begitu memberikan nasihat kepada kami hari ini. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin.